Halo guys, apa kabar kalian semua? Jadi di video kali ini, setelah 4 bulan, Bruh. ya gua hilang, sesuai judul dan thumbnail video, gua akan membuat VR headset. Video ini memuat tentang tutorial sekaligus pengalaman cerita gua saat membuat VR headset itu. Jadi, gua pengen punya VR headset. Nah, masalahnya dari VR headset itu saat ini cuma satu, yaitu mahal. Dan gua gak ada duit. Jadi di video kali ini, gua akan membuat VR headset yang murah dan low budget. Bahkan nih, harganya ya kira-kira turun sampai 20 kali lipat. Mungkin agak sekitar 250.000 gitulah. Nice. Disclaimer ya, pastinya ada harga, ada kualitas. Dan video ini gua pengen cepat siap. Jadi, build quality-nya masih kurang bagus gitulah ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Jadi, gua membagi segmen video ini menjadi dua, yaitu controller dan software game yang gua buat. Nah, untuk controllernya di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hardware dan software, atau ya codingannya lah hardware. Nah, untuk hardware itu dibagi dua device. Jadi ada untuk controller view headsetnya, lalu ada hand controllernya. Di sini gua cuma buat hand controllernya satu aja karena microcontroller gua cuma ada dua dan gua malas nunggu paket datang. Langsung saja di sini kita mulai dengan device headset view controlnya. Di sini gua menggunakan Arduino Pro Micro yang Type C karena gua udah kebeli jadi ya udahlah. Kalau pakai Arduino Uno juga gak apa, karena baca datanya itu lewat serial port. Selanjutnya, satu lagi yang dibutuhkan adalah gyroscope, yaitu input device untuk tracking rotasi. Jadi, misal kalau kita rotasi kepala ke kanan ataupun ke kiri, dia akan menyalin rotasinya itu ke dalam game. Arduino Pro Micro. Untuk cara pemasangan gyroscope ke Arduino ini cukup mudah, yaitu dengan menggunakan 4 kabel jumper saja. Kita koneksikan VCC dengan VCC, lalu ground, kemudian SCL ke pin 3 dan SDA ke pin 2. Selanjutnya untuk hand controllernya, di sini gua pakai Arduino Uno. Jadi untuk Arduino Uno ini kita koneksikan VCC ke 3,3 volt ataupun 5 volt. Lalu ground ke ground, kemudian pin SCL eh, ke SCL dan SDA ke pin SDA. Untuk sisi hardware sudah selesai. Lanjut ke software. Nah, untuk software di sini gue menggunakan example dari library MPU 6050 punya Jeff Robert. Ini untuk link repositorinya. Tinggal download library GitHub dan install lewat Arduino IDE dan kita bisa menggunakan library tersebut. Jadi codingannya gua copy paste tapi gua ubah sedikit untuk menyesuaikan penerimaan datanya ke game gua, mekanismenya. Contoh dari yang ada print yang nggak penting gua hapus dan ubah tiap data dikasih spasi agar data yang diterima dapat dipisah untuk tiap aksis gitu. Kemudian upload codingannya ke Arduino dan dicoba jalankan. Untuk Arduino Micro maupun Uno sama aja codingannya. Nggak beda. Nah oke, setelah controller selesai, mari masuk ke dalam game developmentnya. Untuk gamenya, gua agak terlalu fokus di sini karena fokusnya lebih ke hardware-nya. Di project ini gua lumayan agak pusing karena dari bahasa GDScript itu gua pindah ke bahasa C hashtag agar library untuk membaca data serial port dapat dipakai. Di sini gua memakai library system.io.port untuk membaca data yang ditulis ke serial port oleh Arduino-nya. Jadi datanya akan diproses lalu dipakai untuk menggerakkan kamera user di dalam game. Begitu juga dengan tangan user.
Perlu diingat jika kita ingin memakai Arduino Micro dan Leonardo dan sebagainya, harus menulis dua line ini. Dan karena dua line ini juga project gua ketunda lama. Untuk headsetnya di sini gua memakai kardus. Awalnya gua mau pakai infraboard tapi malas nunggu. Di sini headsetnya cukup simple, seperti box tapi ada celah di depannya untuk memasukkan HP. Lalu atas dan bawah headset dibuat bundar agar menyesuaikan kepala pengguna. Di sini sebenarnya gua ada kesalahan karena gua belum menyesuaikan bundarannya itu dan bundarannya itu agak terlalu eh, lebar. Nah, kemudian untuk device-nya, gua akan menaruh controllernya di atas VR headset tersebut ya. Dan untuk end controllernya, gua akan tempel di sarung tangan ini gitu. Jadi biar lebih kerasa lah. Oke, untuk di VR headsetnya di sini lensanya gue buat sendiri ya, lihat dari konten YouTube. Caranya itu dari botol bekas gitu diisi air lah. Jadi dibuat lensanya dari botol bekas yang nantinya akan diisi air. Di sini gue pakai banyak lem tembak di bagian VR headsetnya nih. Dan bisa kita lihat di sini projectnya itu udah lama banget nyampe VR box gue ini udah ini ya, udah berdebu parah gini. Tapi untuk lensa airnya masih aman. Kemudian, di sini gue sudah membahas tentang software dan begitu juga dengan hardware VR controllernya. Gue belum bahas tentang cara agar membuat HP itu yang nantinya akan dimasukkan ke dalam VR controllernya itu sebagai viewer untuk PC yaitu game kita. Nah, caranya adalah dengan menggunakan aplikasi TeamViewer. Kalau yang belum tahu, TeamViewer itu apa? TeamViewer adalah aplikasi untuk mengcopy display dari PC yang nantinya akan dapat kita lihat langsung di device kita. Nah, TeamViewer itu dapat menerima input dari HP kita ke PC. Tapi yang di sini gua perlukan cuma untuk viewernya saja. Di project ini, gue lumayan banyak dapat error seperti Arduino Pro Micro yang tidak dapat bekerja di dalam game engine-nya. Setelah searching, ya gue baru tahu ternyata harus menambahkan line yang tadi. Dan akhirnya work. Lalu untuk tracking posisi bukan rotasi ya. Di sini gue bingung parah, udah lama gue mikirin mekanisme tracking ini. Jadi ya tertunda lama project gue. Setelah lama gue tunda, gue coba lanjut lagi. Dan kebanyakan dari forum-forum mengatakan bahwa ini seperti tidak mungkin untuk tracking position dari MPU 6050. Nah, gue agak menyerah dan baru-baru ini gue baru sadar ternyata memang position tracking seperti itu gak pakai gyroscope. Seperti contoh kebanyakan VR headset itu memakai kamera yang akan tracking controllernya. Halo guys, jadi kita sudah sampai ke hasilnya. Di sini kita bisa lihat ada cardbox VR-nya. Eh, Sini kita bisa lihat ada dua lensa yang udah gue buat dari plastik ya. Dan kemudian di sini nanti itu untuk masukin HP-nya gitu. Terus dan kualitasnya kurang bagus ya karena udah lama gue biarin aja dan gak gue lanjutin lagi. Nah, dan kalian pasti bertanya-tanya, Bang, kemana alatnya yang kita buat tadi ya, Arduino-nya dan semacamnya. Jadi gue ubah dan gue langsung aja tempel ke headsetnya. Jadi literally langsung ditempel ke headset ya. Bisa dilihat di sini gue udah menempelkan dengan laban
Dan ini MPU 6050-nya, terus ini Arduino Uno-nya. Di sini gua tempelin langsung aja ya ke VR gua. Jadi pas kita pakai nanti, misal kita lihat ke kiri atau ke kanan, dia akan memasukkan inputannya ke laptopnya. Misal di sini ini Arduino Micro-nya. Jadi gua tinggal pegang di sini aja ya, dan ini tuh jadi controller. Oke, dan setelah itu kita akan langsung masuk ke software ya. Langsung saja kita jalankan programnya. Oke ya, sepertinya di sini ada bug sedikit dan gua belum mencolokkan laptop gua ke casan. Sebentar. Jadi kelihatan ada bug lagi, yaitu bulletnya itu, pelurunya itu ke arah yang jauh ya. Oke, gua tahu ini fixnya cukup mudah. Nah, jadi thanks to orang ini, eh, random coder, ya terima kasih banget. Di sini dia tentang Unity si hashtag ya. Dia tuh tinggal mengkalikan quaternion sama quaternion. Kalau yang belum tahu quaternion itu apa, jadi quaternion itu adalah, nah oke. Nah, kita bisa lihat di sini bulletnya itu beneran sama dengan apa namanya, kameranya. Jadi dia nggak seperti bug tadi ya. Nah, itu easy banget. Gua makasih banget untuk ini. Dan begitu saja fix gua. Dan silakan enjoy untuk gameplaynya. Jadi setelah melihat komen dari Stack Overflow tadi, terima kasih banget. Gua mengkalikan quaternionnya di sini, yaitu adalah basis kalau di Godot. Nah, dikali dengan basis lain. Kemudian gua ambil yang Z-nya aja. Di sini kita bisa lihat di sini. Nah, di transformnya. Nah, di transform kan ada position, posisi, rotasi, dan scale. Nah, kita bisa ubah di sini. Ada Euler dan quaternion. Nah, di quaternion ini eh, basis maksudnya, karena gue ngambil basis di sini, ya pokoknya gitulah. Nah, di sini kita bisa lihat di sini itu ada tiga vektor dalam tiga vektor gitu. Jadi ada eh, vektor XX, XY, XZ, YX, pokoknya ada tiga gitu vektornya untuk basis ya. Di sini gue kalikan saja. Oke, gitu aja dari gua. Mungkin terima kasih semuanya teman-teman. Dan jangan lupa jika kalian sangat suka dengan project ini, silahkan subscribe. Stop sebentar. Nah, kembali lagi dengan mic gua yang bagus. Jadi, sebelum gua mengakhiri ini, gue ingin memberitahu ke kalian, gua ada melanjutkan lagi project
Ini mungkin ya untuk tracking posisinya. Nah, jadi di sini gua menggunakan library MediaPipe dan CV2. Di sini gua dapat nge-track posisi X dan Y koordinatnya dalam pixel. Jadi nanti data pixel tersebut akan gua kirim mungkin ke game nantinya untuk nge-track posisinya. Kemudian karena video AI chatbot gua yang paling laku dalam beberapa bulan ini, jadi gua ingin memperlihatkan ke kalian tentang chatbot gua yang terbaru. Jadi di sini gua menggunakan library transformer dari Python yang lebih bagus, jadi gua bisa nge-save modelnya dan load model tersebut dengan mudah. Lalu kualitasnya juga lebih baik dari yang sebelumnya. Walaupun di sini gua gak tahu ada bug kenapa tiba-tiba ngulang-ngulang gitu. Tapi mungkin di video kedepannya gua akan ngefix bug ini. Oke, mungkin itu aja dari gua. Jika kalian suka silahkan like videonya dan jika tidak suka oke, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu sangat membantu channel kayak gua ini yang masih kecil banget, dan jangan lupa komen tentang apa yang kalian pengen lihat dari project-project gua ini. Oke, sekian, terima kasih. And see you guys in the next video.